wanita ini menyamar jadi orang dengan gangguan kesehatan mental selama 10 hari demi membongkar kebobrokan rumah sakit, dan dia sangat kaget dengan apa yang ditemukannya. Demi membongkar sesuatu yang merugikan orang lain, terkadang orang dapat melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ini terjadi pada tahun 1900-an. Dia adalah seorang wanita bernama Elizabeth Cochrane Simon. Kecil Simon berada di Pennsylvania dengan prestasi pendidikan yang cukup baik. Ia berprinsip bahwa seorang perempuan harus memiliki manfaat untuk orang banyak. Sehingga dengan gagasan yang luas tersebut, Simon memiliki ambisi untuk membuat perbedaan pada dunia. Suatu saat ketika ia membaca kolumnya berjudul What Girls Are For, Simon sangat kesal sampai-sampai ia menulis surat kepada editornya. Alih-alih membungkam kritikan Simon, justru editor penulis kolumnya tersebut sangat terkesan dengan Simon sehingga dia memintanya untuk menulis kembali artikel untuk surat kabarnya. Dan ketika Simon melakukan hal tersebut, kembali editor kolumnya tersebut terkesan sampai ia menawari Simon sebuah pekerjaan. Dan ia memberikan pena yang sempat terkenal dalam kasus ini bernama Nellie Bly. Dengan pekerjaan tersebut, Simon menulis banyak karya, misalnya seperti ketika dia menyamar ke tempat-tempat pabrik untuk mengekspor kondisi buruk tempat wanita bekerja. Namun ketika dia meninggalkan untuk ke New York, dia mendapatkan sebuah pekerjaan di koran New York World. Dan salah satu tugas yang paling ekstrim yang ditugaskan kepadanya adalah ia harus menjadi orang dengan gangguan kesehatan mental untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Dia ditugaskan untuk menyamar selama 10 hari di rumah sakit jiwa khusus perempuan di Pulau Blackwell atau yang disebut dengan Roosevelt Island di Amerika. Rumah sakit lunatik wanita ini terkenal tidak menyisakan seorang pasien pun untuk pulih dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini menjadi neraka bagi pasien siapapun yang memasuki rumah sakit ini. Yang terkenal ironis dari rumah sakit tersebut, ia menampung 2 kali lipat lebih dari ruang yang tersedia. Selain itu, karyawan di rumah sakit tersebut sangatlah kasar, sampai tak ada satupun pasien yang berani untuk bersaksi dengan perlakuan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, makanan yang tersedia di sana terdiri dari roti mentah kering, daging busuk, kaldu berair, dan air kotor. Fasilitas di rumah sakit ini pun juga sangat memprihatinkan. Pasien rumah sakit disuruh tidur dalam ruangan yang kotor, yang penuh dengan tikus dan kecoa di sekitarnya. Dengan keadaan rumah sakit yang seperti Simon ketahui itu, ia tetap berpegang pada prinsipnya, sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri bagaimana keadaan di rumah sakit tersebut. Sesampainya Simon di rumah sakit jiwa tersebut, dia merasakan sendiri kondisi di rumah sakit tersebut sangatlah buruk, sampai dia menjelaskan bahwa orang yang sudah sakit dapat dibuat menjadi seseorang yang benar-benar gila. Namun hal baru yang Simon ketahui adalah ia banyak bertemu dengan beberapa wanita yang sama sekali tidak sakit mental. Ia hanya tidak mampu dan tidak bisa berbahasa Inggris. Di sana Simon melihat pasien dilecehkan, dipukul, diikat selama 2 jam, dan dipaksa untuk bertahan dengan siraman air es sebagai ganti mandi. Situasi di rumah sakit itu memang benar-benar membuat orang yang sakit menjadi bertambah gila. Namun, seperti dugaannya, dokter menolak untuk percaya pasien yang membicarakan mengenai pelecehan, dan kejamnya mereka akan menghukum pasien karena membicarakannya. Para pasien wanita hanya boleh tinggal di rumah dan mengurus suami dan anaknya, lalu kemudian mengerjakan pekerjaan rumahan seperti menjahit, memasak, atau menyiram bunga. Mereka sangat jauh dari kata perawatan yang layak. Dan setelah ia menyelesaikan tugasnya selama 10 hari, Simon membawa seorang pengacara dan menerbitkan buku berjudul 10 Hari di Rumah Gila. Kemudian sesuai dengan kejujuran dengan prinsip Simon, mau berubah secara signifikan ketika buku itu diterbitkan, sehingga pemerintah melakukan perombakan secara besar-besaran terhadap rumah sakit tersebut. Bukunya mengumpulkan banyak fakta yang menjadi kontroversi dan menjelaskan nasib menyedihkan yang dialami perempuan di rumah sakit jiwa tersebut. Elizabeth Cochrane Simon menjadi terkenal dan menulis artikel penting sebelum akhirnya dia meninggal pada tahun 1932 pada usia 57 tahun, stroke. Itulah kenapa terkenal wanita